Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mengisahkan tentang sahabat yang membuat Rasulullah meneteskan air mata karena beliau begitu hebat dalam menjaga keluarga mereka dari perkara yang haram. Ini adalah kisah Abu Dujanah radhiyallahu anhu dengan sebuah pohon kurma, di mana pada kisah ini kita akan melihat begitu teguhnya sahabat Rasulullah dalam menjaga keluarganya dari perkara yang haram, serta bagaimana Allah memberikan rezeki kepada hambanya yang senantiasa menjauhi perkara yang haram tersebut. Bagaimanakah kisahnya? Di dalam kitab I'anatut Talibin, bab Lukatah, karya Abu Bakar bin Muhammad Shatta Adimyati, ada sebuah kisah yang menceritakan tentang seorang sahabat yang membuat Nabi SAW berurai air mata. Ialah Abu Dujanah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi SAW yang berasal dari kabilah Hazraj. Selain dikenal seorang pemberani di medan perang, sahabat Rasulullah yang satu ini juga sangat menjaga dirinya serta keluarganya dari perkara yang haram. Kisah beliau untuk selalu menjaga diri serta keluarga dari perkara haram ini pun begitu mengharukan hingga membuat Rasulullah meneteskan air mata beliau. Inilah kisahnya. Abu Dujanah termasuk sahabat yang gemar sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Karena bagi para sahabat, salah satu momen yang paling membahagiakan mereka adalah berjamaah di Masjid Nabawi diimami Nabi Muhammad SAW. Mereka mendirikan sholat dengan khusyuk, termasuk Abu Dujanah ini. Namun, ada satu kejadian yang membuat Abu Dujanah agak berbeda dibandingkan para sahabat lainnya. Suatu ketika, Rasulullah SAW baru saja usai memimpin sholat subuh di masjid. Rasulullah melihat Abu Dujanah tergesa-gesa meninggalkan masjid, sedangkan kebanyakan sahabat masih duduk-duduk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari-hari berikutnya, ternyata Abu Dujanah ini melakukan hal yang sama. Tiap ba'da subuh, Abu Dujanah selalu tergesa-gesa pulang tanpa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini membuat Rasulullah bertanya-tanya, mengapa Abu Dujanah selalu tergesa-gesa pulang selepas sholat subuh tanpa menunggu Nabi SAW memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah mencoba mencari tahu penyebab kebiasaan Abu Dujanah itu. Ditemuilah Abu Dujanah. Nabi SAW bertanya kepada Abu Dujanah, "Wahai Abu Dujanah, apakah engkau tidak memiliki permintaan yang perlu engkau panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga engkau sering meninggalkan masjid sebelum aku selesai berdoa? Ada apa wahai Abu Dujanah?" Abu Dujanah pun menjawab, "Wahai Rasulullah, saya memiliki satu alasan mengapa sering buru-buru meninggalkan masjid seusai sholat subuh." "Ceritakanlah," kata Rasulullah. "Begini wahai Rasulullah, rumahku bersampingan persis dengan rumah seorang laki-laki. Di pekarangan rumah tetanggaku itu terdapat sebuah pohon kurma yang dahannya menjulang, dan sebagian dahannya itu menjuntai ke pekarangan rumahku. Dan setiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma milik tetanggaku itu saling berjatuhan dan mendarat di pekarangan rumahku. Ya Rasulullah, kami adalah keluarga orang yang tak berpunya. Bahkan anak-anakku sering kelaparan karena tidak ada makanan sama sekali untuk dimakan. Dan saat pagi hari, ketika anak-anakku bangun dalam keadaan perut yang lapar, maka jika mereka dapat sesuatu yang bisa dimakan, pasti mereka akan segera memakannya. Aku takut mereka memakan buah-buah kurma itu. Oleh karena itu ya Rasulullah, setelah usai sholat subuh, aku selalu terburu-buru pulang sebelum anak-anakku terbangun dari tidurnya. Aku berlari ke rumah, kemudian kukumpulkan kurma-kurma milik tetanggaku yang berjatuhan di pekarangan rumahku itu. Lalu ku kembalikan kepada tetanggaku tersebut. Dan pernah suatu hari, ketika aku pulang ke rumah agak terlambat, rupanya ia telah memungut kurma yang telah jatuh di rumah kami semalam. Kulihat anakku sudah terlanjur makan kurma tetanggaku yang jatuh itu, dan aku menyaksikan tampak ia tengah mengunyah kurma basah di dalam mulutnya. Mengetahui hal itu, maka aku masukkan jari-jariku ke dalam mulut anakku. Lalu ku keluarkan apapun makanan yang ada di dalam mulutnya. Kemudian aku berkata kepada anakku, "Nak,
janganlah engkau permalukan ayahmu ini di akhirat kelak." Kemudian anakku pun menangis. Derayan air mata pun membasahi kedua pasang matanya, karena mereka sangat kelaparan, ya Rasulullah. Aku berkata lagi kepada anakku, "Wahai anak-anakku, hingga nyawamu lepas pun, aku tidak akan rela meninggalkan harta haram di dalam perutmu." Ketika mendengarkan cerita Abu Dujanah, mata baginda Nabi SAW pun berkaca-kaca. Derayan air mata pun membasahi pipi baginda Rasulullah. Tak terhindarkan saat itu Rasulullah pun menangis terharu mendengar begitu sedihnya kisah sahabat dalam menjaga keluarganya itu. Ternyata Abu Dujanah sering tergesa-gesa meninggalkan masjid usai sholat subuh karena ia berharap dirinya masih memiliki waktu untuk mengumpulkan buah-buah kurma dari pohon tetangga yang jatuh di halaman rumahnya. Ia tak ingin anak-anaknya melihat kurma itu terlebih dahulu, sehingga mereka memakannya karena terdorong rasa lapar. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada Abu Dujanah tentang siapakah tetangga Abu Dujanah ini yang merupakan si pemilik pohon kurma tersebut. Dan Abu Dujanah mengatakan bahwasanya pemilik pohon kurma tetangganya itu adalah seorang laki-laki dari golongan orang-orang munafik. Singkat cerita, Rasulullah kemudian menemui pemilik pohon kurma tersebut. Nabi SAW hendak membeli pohon kurma pria munafik ini. Rasulullah berkata, "Bisakah jika ku beli pohon kurma di pekaranganmu, aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari pohon kurma itu sendiri." Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru, disirami dengan emas merah. Tangkainya terbuat dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada di dahannya. Rasulullah SAW sedang menjelaskan keadaan pohon di surga. Mendengar itu, pria munafik itu justru membentak Rasulullah. Kemudian laki-laki munafik ini menjawab, "Aku tidak pernah berdagang dengan sistem jatuh tempo. Aku tidak mau menjual apapun, kecuali dengan uang kontan, dan tidak pakai janji nanti-nanti." Rupanya, pria munafik ini menolak tawaran dari Nabi SAW. Dia ingin jika pohon kurma itu dibeli dengan sejumlah uang atau ditukar dengan sebuah barang. Tak lama kemudian, datanglah sahabat setia Rasulullah, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah mengetahui duduk perkaranya, Sayyidina Abu Bakar berkata, "Bagaimana jika pohon kurma itu ku beli dengan 10 pohon kurma milik si fulan yang langka dan varietasnya tidak ada di kota ini?" Sayyidina Abu Bakar hendak menawarkan barter kepada pria munafik ini dengan 10 pohon kurma yang jenisnya jauh lebih bagus daripada pohon kurma miliknya. Lalu mendengar perkataan Abu Bakar, pria munafik ini pun kegirangan dan ia berkata, "Ya sudah, kalau begitu pohon kurmaku telah sah aku jual." Akhirnya, setelah pohon kurma itu telah sah menjadi milik Abu Bakar, dan pada saat itu juga Abu Bakar langsung menyerahkan pohon kurma tersebut kepada Abu Dujanah, sehingga ia tak perlu lagi khawatir anak-anaknya akan memakan buah kurma yang jatuh itu. Abu Dujanah pun bersuka cita. Kini ia tak perlu lagi tergesa-gesa pulang setelah melakukan salat subuh berjamaah di masjid. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Hai Abu Bakar, aku yang akan menanggung gantinya untukmu." Dan ketika permasalahan pohon itu terselesaikan dengan berpindahnya kepemilikan pohon itu kepada Abu Dujanah, pria munafik itu senang bukan kepalang. Ia berkata kepada istrinya, "Lihatlah, aku mendapatkan uang banyak dari menjual pohon kurma kita. Padahal pohon itu masih di pekarangan kita, dan kita pun masih dapat memakan buahnya seperti biasa. Sedikit pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu." Sungguh sangat licik ternyata pria munafik ini. Padahal pohon kurmanya sudah dijual dan dia malah tetap merasa itu miliknya. Dan bahkan dia mau mengambil semua buah kurmanya supaya Abu Dujanah dan keluarganya tidak bisa makan. Tapi lihatlah bagaimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kekuasaannya kepada pria munafik ini. Dan pada pagi harinya, si pria munafik ini pun sengaja bangun sebelum subuh karena hendak memunguti semua buah-buah kurma itu. Tiba-tiba ketika pria munafik ini keluar rumah, terkejutlah ia
karena ternyata pohon kurma di pekarangannya telah berpindah ke pekarangan rumah Abu Dujana. Dan bahkan tanah bekas pohon itu rata, seolah-olah di tanah itu tak pernah sama sekali tumbuh pohon kurma. Pohon kurma ini berpindah sendiri atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah cara Allah menolong hambanya yang senantiasa menjauhi perkara yang haram tersebut. Demikianlah kisah salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abu Dujana dengan sebatang pohon kurma. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.